视野不变，赤焰般飞向空中后展开那飞腾的线，看了眼里火尽边缘，一顾盼坠落心间深渊，逆着风陨落中涅槃，征途上那远方的人。Bab 921-925. Bab 921, Berburu Harta Karun. Kekuatan spiritual yang hampir tak terlihat berjuang dengan sekuat tenaga di tangan Xiao Yan, tapi akhirnya tidak bisa lepas dari pengekangannya. Raungan marah dan ganas dipancarkan samar-samar saat ia berjuang. Mata Xiao Yan melirik dengan dingin dan acuh tak acuh pada roh ini. Han Feng benar-benar orang yang menentukan. Dia sebenarnya bersedia untuk meninggalkan sebagian besar kekuatan spiritualnya dan hanya menggunakan jejak untuk melarikan diri. Benang kecil kekuatan spiritual ini adalah sesuatu yang bahkan elit biasa Dou Zong akan kesulitan merasakannya. Jika Xiao Yan tidak hadir, kemungkinan orang ini akan melarikan diri sekali lagi. Di depan Xiao Yan, yang memiliki persepsi spiritual yang sangat tajam, trik kecil Han Feng ini bukanlah sesuatu yang bisa disembunyikan. Benang kekuatan spiritual ini tidak hanya gagal menyembunyikan sosoknya dengan melarikan diri ke bawah tanah, tetapi malah mengekspos dirinya ke Xiao Yan. Sekelompok api hijau giok naik di tangannya, membungkus kekuatan spiritual. Xiao Yan kemudian mengeluarkan botol giok dan melemparkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Dia menyeka tangannya dan lapisan api samar yang terbuat dari api hijau giok terbentuk di mulut botol. Saya akan menghibur Anda dengan benar setelah ini selesai, senior. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyum dingin. Dengan membalik tangannya, dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Xiao Yan hanya mengangkat kepalanya setelah mengamankan kekuatan spiritual. Matanya melihat sekelilingnya, dan dia melihat bagaimana lembah api iblis telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya yang tenang perlahan-lahan melihat ke tanah terbuka. Daerah itu segera menjadi sunyi ketika mereka melihat tatapan menyapu Xiao Yan. Para ahli dan pemimpin dari wilayah pojok hitam, yang telah diundang oleh Han Feng, merasakan jantung mereka melompat. Tatapan mereka melayang tidak pasti dan takut bertemu mata Xiao Yan. Mereka telah menyaksikan pertempuran besar ini hari ini. Ada 2, atau 3 jika salah satunya termasuk yang disebut roh ganas, elit Dou Zong di pihak mereka. Namun, 3 elit Dou Zong ini semuanya tewas di tangan Xiao Yan. Untung saya tidak menunjukkan bahwa saya ingin mengikuti Han Feng. Kalau tidak, cukup banyak orang yang diam-diam menyeka keringat dingin saat mereka bersukacita di dalam hati mereka. Tatapan Xiao Yan tidak berhenti lama pada orang-orang ini. Setelah melihat sekeliling, itu berhenti di Old Ying San. Hati tua Ying San menegang sedikit setelah merasakan tanah Xiao Yan di atasnya. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan apapun. Dou Qi yang kuat juga diam-diam beredar di dalam tubuhnya saat dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung kapan saja. Tuan Tua Ying San, aku bisa membiarkan masa lalu hari ini berlalu. Namun, saya berharap ini tidak terjadi untuk kedua kalinya. Jika tidak, sebuah kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat ia berbicara dengan suara yang dalam. Ekspresi Old Ying San berubah sedikit setelah mendengar ancaman tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan. Namun, matanya menyusut sebelum dia bisa menjawab. Dia melihat Suqian dan dokter peri kecil muncul dengan tenang, satu di depan dan satu di belakangnya. Aura mereka samar-samar terkunci padanya. Dengan kekuatan Old Ying San, hanya berurusan dengan penatua pertama Suqian saja akan membuatnya menemui jalan buntu. Jika dokter peri kecil yang lebih kuat bergabung, dia tidak akan memiliki kesempatan menang sedikit pun. Mata Old Ying San berkedip, dan ekspresinya berubah tiba-tiba sekali lagi karena dia menyadari bahwa Mo Tianxing juga telah bergeser beberapa langkah tanpa meninggalkan jejak, secara kebetulan menutup jalan terakhirnya untuk mundur. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dikunci oleh 3 elit Dou Zong, bahkan Old Ying San tidak berani memiliki pikiran yang tidak biasa di dalam hatinya. Senyum yang agak kaku dipaksakan ke wajah lamanya saat dia berkata kepada Xiao Yan, aku yang lama telah meremehkan teman kecilnya.
Saya yang lama juga telah dihasut oleh Han Feng hari ini. Tolong jangan salahkan aku. Ekspresi dari banyak ahli yang hadir menarik ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah membuat seorang elit Douzong mengucapkan kata-kata lembut seperti itu. Tatapan yang mendarat di Xiao Yan mengungkapkan rasa hormat yang lebih padat tanpa pemiliknya menyadarinya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap Old Ying San. Setelah pertempuran besar, kondisi dokter peri kecil dan dirinya cukup lelah. Kekuatan bertarung mereka telah sangat berkurang. Jika dia benar-benar memaksa Old Ying San untuk pergi keluar dan bertarung, perubahan tak terduga mungkin terjadi, terutama dengan hadiah Mo Tianxing yang netral. Meskipun orang ini tampaknya berdiri di pihak mereka sekarang, seseorang tidak dapat menjamin bahwa dia akan mengendalikan dirinya sendiri dan tidak ikut campur jika pertarungan mereka dengan Old Ying San berakhir dengan mereka berdua terluka parah. Oleh karena itu, tentu saja yang terbaik jika mereka bisa menakut-nakuti Old Ying San. Apakah Old Ying San bersedia berpisah dengan air liur transformasi tubuh Bodhisattva? Xiao Yan melirik Mo Tianxing dan tertawa samar. Old Ying San tanpa sadar tertawa pahit ketika dia mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, harta unik seperti itu pantas dimiliki oleh seseorang yang memiliki kemampuan. Karena teman kecil memiliki kekuatan seperti itu, aku yang lama secara alami akan berhenti ikut campur, namun, beberapa orang mungkin memiliki mimpi indah untuk mendapatkan barang dan kekayaan. Old Ying San memandang Mo Tianxing dengan senyum dingin ketika dia berbicara sampai saat ini. Mo Tianxing tidak marah meskipun secara implisit diejek oleh Old Ying San. Dia tersenyum dan berkata, orang tua, kamu harus berhenti berusaha mencari masalah untukku. Saya yang lama sangat yakin bahwa air liur transformasi tubuh Bodhisattva ada di tangan teman kecil Xiao Yan. Tidak hanya Old Ying San mengejek kata-kata ini, tetapi Xiao Yan juga tanpa sadar menggerakkan sudut mulutnya. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah yang cukup tebal. Teman kecil Xiao Yan. Saya yang lama telah bertindak sesuai dengan kesepakatan kami dan tidak campur tangan untuk membantu Han Feng. Bolehkah saya tahu? Mo Tianxing mengabaikan pikiran di dalam hati orang-orang di sekitarnya. Dia mengubah topik pembicaraan dan tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan. Mata Xiao Yan mendarat di salah satu dokter peri kecil ketika dia mendengar ini. Dia mengangguk sedikit, dan dia melambaikan tangannya. Sebuah botol giok dilemparkan ke Mo Tianxing. Mo Tianxing mengulurkan tangannya dan angin bertiup darinya setelah dia melihat benda itu dilempar oleh dokter peri kecil. Dia segera meraih botol giok dari udara dan membungkus berbagai lapisan douqi di permukaannya. Baru kemudian dia dengan hati-hati membuka tutup botol dan mengungkapkan bubuk obat coklat keabu-abuan di dalamnya. Seseorang tidak bisa menyalahkan Mo Tianxing karena berhati-hati ini. Dia tahu sedikit tentang dokter peri kecil. Dia tahu bahwa keterampilan racunnya dalam dan tidak dapat diprediksi. Jika dia ceroboh, kemungkinan dia akan ditipu olehnya. Adegan tubuh Han Feng meledak sebelumnya jelas ditangkap di matanya. Meskipun sebagian dari alasan Han Feng meledak adalah karena dia telah terluka parah, tetapi racun yang kuat tidak boleh diremehkan. Campur bubuk obat dalam air mendidih. Biarkan putra Anda berendam di dalamnya selama 1 bulan. Racunnya akan benar-benar hilang saat itu. Dokter peri kecil dengan dingin menjelaskan setelah melirik Mo Tianxing, yang dengan hati-hati menerima botol giok. Terima kasih. Mo Tianxing menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia akhirnya menangkupkan tangannya ke dokter peri kecil saat dia menjawab. Dokter peri kecil mengabaikan ucapan terima kasihnya. Dari cara dia melihatnya, orang ini terlalu licik dan terlalu munafik. Dia benar-benar menjijikkan. Xiao Yan melihat sekelilingnya setelah memecat Mo Tianxing. Dia melihat ke lembah api iblis, yang telah berubah menjadi reruntuhan, dan senyum dingin muncul di wajahnya. Pertempuran besar ini benar-benar akan menghancurkan reputasi Demon Flame Valley. Sekarang setelah markas mereka dihancurkan, lembah api iblis ini tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk bertahan hidup di wilayah sudut hitam. Gerbang Xiao akan ada di sekitar untuk berurusan dengan mereka yang melarikan diri. Di masa depan, orang-orang ini akan mengalami kesulitan bepergian bahkan 1 inci pun di wilayah sudut hitam. Tubuh Xiao Yan bergerak lembut dan dia muncul di samping kelompok Xiao Li. Banyak ahli di sekitar buru-buru menangkupkan tangan mereka ketika mereka melihat ini. Gelombang tawa ucapan selamat berulang kali terdengar. Xiao Yan juga tersenyum menanggapi orang-orang ini. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiao Li, yang tersenyum dan berkata,
Tenang, saya telah mengatur agar beberapa orang tetap berada di luar lembah api iblis. Orang-orang dari lembah api iblis yang melarikan diri tidak akan bisa lari terlalu jauh. Xiao Yan sedikit mengangguk. Di wilayah sudut hitam, kebaikan adalah sesuatu yang bisa dibuang ke saluran pembuangan yang bau. Dendam mereka dengan Demon Flame Valley adalah sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Beberapa bahaya tersembunyi harus dihilangkan untuk memastikan keselamatan para siswa yang menuju keluar untuk berlatih. Saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Li berhasil menginstruksikan anggota gerbang Xiao untuk menghibur Su Mei dan yang lainnya. Para ahli dan faksi yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Demon Flame Valley dan Han Feng sebelumnya, diam-diam pergi dengan kesadaran baru tentang situasi tersebut. Mereka semua tahu bahwa lembah api iblis tidak akan ada lagi di masa depan. Tentu saja, hati mereka tidak memiliki pikiran untuk membalas dendam. Han Feng dan para ahli dari Demon Flame Valley sebagian besar telah meninggal. Siapa yang akan pergi dan menyinggung gerbang Xiao dan Akademi Jianan tanpa alasan? Setelah mengirim beberapa anggota, Xiao Li mulai memberi perintah untuk mencari di reruntuhan lembah api iblis. Lembah api iblis ini adalah faksi kuno. Akumulasi mereka selama bertahun-tahun seharusnya menghasilkan fondasi yang cukup dalam. Berbagai metode Qi, teknik Dou, senjata, dan banyak obat spiritual yang unik adalah hal-hal yang menyebabkan mata seseorang menjadi merah. Sekarang setelah mereka melenyapkan lembah api iblis, banyak hal yang mereka miliki secara alami perlu dihilangkan. Hal-hal ini tidak diragukan lagi merupakan rejeki nomplok ke gerbang Xiao. Meskipun Xiao Yan dan yang lainnya memiliki pemikiran ini, mereka bahkan tidak dapat menemukan jejak gudang harta karun setelah mencari selama setengah jam. Seolah-olah lembah api iblis tidak pernah memiliki barang-barang ini. Alis Xiao Yan dan Xiao Li merajut ringan saat mereka melihat anggota dari gerbang Xiao tanpa daya kembali dari reruntuhan. Apakah anggota lembah api iblis memindahkan semua benda ini? Dalam keraguannya, tatapan Xiao Yan tiba-tiba melirik Ziyan, yang menyilangkan tangannya di depan dadanya. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan berkata, "Aku telah melupakanmu gadis. Bukankah mencari harta karun adalah keahlianmu? Kamu baru ingat aku." Sekarang, Ziyan dengan dingin mendengus mendengar kata-kata Xiao Yan. Jelas, dia agak tidak senang dengan Xiao Yan karena mengingatnya hanya pada saat ini. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat melihat dia cemberut. Dia membujuknya dengan kata-kata manis, menyebabkan sedikit senyum muncul di wajah bibi kecil ini. Setelah itu dia menutup matanya dan perlahan membukanya beberapa saat kemudian. Tubuhnya bergerak dan bergegas ke bagian terdalam dari Demon Flame Valley. Xiao Yan, Xiao Li, dokter peri kecil, dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Mereka mengikuti di belakang Ziyan saat mereka melewati jalan panjang di dalam lembah. Sekitar beberapa menit kemudian, pandangan mereka tertutup oleh dinding batu yang dipenuhi rumput liar. Beberapa sosok manusia perlahan berhenti di depan dinding batu ini. Tatapan mereka menyapu tetapi mereka tidak merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang itu. Tatapan mereka segera menyapu dengan ragu ke Ziyan. Ziyan segera tersenyum bangga saat melihat ekspresi hilang di wajah sebagian besar kelompok Xiao Yan. Tubuhnya berkelebat dan bergerak, muncul di bagian tertentu dari dinding batu. Setelah itu, dia dengan erat mengepalkan tinju kecilnya dan dengan keras menghancurkannya. Bang! Fragmen batu melesat ke segala arah dan garis retakan terbentuk di dinding batu. Ziyan sekali lagi melangkah maju. Tinju kecilnya seperti mesin yang membuka gunung saat dia dengan paksa menabrak dinding gunung dan membentuk terowongan yang kedalamannya setidaknya 10 meter. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya melihat gua hitam pekat yang tersembunyi jauh di dalam dinding batu. Xiao Yan menghela nafas lega setelah melihat gua yang dalam di balik dinding. Dia tak berdaya menggelengkan kepalanya dan tertawa pahit. Memang di sini, tapi metode pencarian harta karun gadis kecil ini benar-benar terlalu biadab. Bab 922, Gudang Gua Batu. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan menarik Ziyan yang berwajah bersemangat ke belakangnya saat dia mempelajari gua di balik dinding batu. Setelah itu, matanya melakukan kontak dengan dokter peri kecil, Su Qian, dan Xiao Li. Douqi di dalam tubuh mereka diam-diam beredar. Baru saat itulah mereka perlahan-lahan menuju lubang yang telah dibuat dengan paksa oleh Ziyan. Mereka perlahan masuk. Mereka sangat berhati-hati di mana mereka menempatkan setiap langkah karena mereka tidak menyadari apa yang tersembunyi di sini.
Mereka berjalan melalui terowongan kecil sebelum akhirnya berhenti di dalam gua beberapa saat kemudian. Berdiri di tempat ini, mereka samar-samar bisa melihat cahaya yang dipancarkan dari dalam gua. Beberapa gambar binatang ajaib ada di dinding batu yang mengelilingi gua. Sepintas mereka tampak memiliki aura yang keras dan garang. Namun, pencegahan semacam ini sama sekali tidak berguna melawan kelompok Xiaoyan. Su Qian berjalan di depan. Di antara mereka semua, dia telah mempertahankan sebagian besar kekuatannya. Dia tidak menghabiskan banyak kekuatan saat berhadapan dengan Old Ying San. Paling aman jika dia berada di depan saat menjelajahi gua ini di mana mereka tidak mengetahui kemungkinan jebakan. Di dalam gua ada tangga batu yang panjang. Tangga batu meluas ke kegelapan samar di bawah di mana orang mengalami kesulitan melihat. Beberapa batu cahaya bulan, memancarkan cahaya redup, telah ditempatkan di dinding gunung di sekitarnya dengan cara mosaik, mengusir kegelapan di dalam gua. Pasangan dari mereka berjalan di sepanjang tangga batu, perlahan turun. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya tiba di akhir. Di tepi tangga ini ada pintu batu yang tertutup rapat. Pintu batu itu benar-benar berwarna hitam dengan lumut menutupi seluruh itu, memberikan rasa samar yang sangat berat. Izinkan saya, Ziyan, segera menawarkan diri ketika dia melihat bahwa itu adalah pintu batu. Wajah kecilnya dipenuhi dengan kegembiraan. Gadis kecil ini sepertinya suka menghancurkan barang-barang. Kamu harus menunggu dengan tenang. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya dan meraih Ziyan. Setelah itu, dia mengangguk ke Su Qian. Tidak ada yang tahu situasi di tempat ini. Karena itu, yang terbaik adalah berhati-hati. Su Qian tersenyum ketika dia melihat ini. Tangannya yang keriput perlahan menekan pintu batu itu. Setelah itu, ekspresi di matanya menjadi tegas. Douqi yang agung yang cukup untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan batu melonjak keluar dari lengannya dengan cara yang seperti kilat. Setelah itu, dengan keras menabrak pintu batu dengan suara yang sangat keras. Bang! Fragmen batu terbang ke segala arah dan pintu batu itu langsung ditutupi dengan garis retakan. Dengan bang, pintu tiba-tiba runtuh. Cahaya yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar. Mata semua orang menyipit secara naluriah ketika cahaya yang intens muncul. Segera, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia dengan lembut berteriak, "Penatua pertama, hati-hati." Tangisan Xiao Yan baru saja terdengar saat angin amis melesat dari balik pintu batu. Angin kencang menerkam ke arah Su Qian di depan. Huff! Perubahan tak terduga yang tiba-tiba tidak membuat Su Qian panik. Tangannya melengkung saat lengan bajunya yang lembut segera berubah menjadi sesuatu yang sekeras logam. Dia dengan kasar menyapu mereka di depannya. Suara tajam angin kencang bersiul dan bergema di seluruh gua. Dentang. Saat lengan baju tersapu, angin berhembus seperti gelombang dan menabrak benda yang menerkam. Setelah itu, Xiao Yan dan yang lainnya mendengar teriakan tajam saat sosok besar itu tiba-tiba melesat ke belakang, menghantam tanah dengan keras. Lengan baju Su Qian bergerak sekali lagi setelah memaksa mundur penyerang menyelinap dengan satu serangan. Angin liar bersiul dan debu di depannya benar-benar dikeluarkan, memperlihatkan ruang di balik pintu batu. Sebuah gudang yang sangat luas muncul di depan kelompok Xiao Yan. Cahaya di dalam gudang sangat terang. Semua lingkungan gudang telah dibangun dari black metal rock yang tangguh. Sepintas, gudang ini tampaknya telah dibuka dari vena black metal rock. Ada cukup banyak rak di dalam gudang. Banyak gulungan yang tersusun rapi di atasnya. Di sisi lain, ada cukup banyak lemari kristal. Orang bisa samar-samar melihat banyak bahan obat langka ditempatkan di dalamnya. Tatapan semua orang perlahan menyapu gudang. Segera, tatapan mereka berhenti pada binatang ajaib berbentuk ular besar di tanah. Jelas, itu adalah penyerang menyelinap dari sebelumnya. Binatang ajaib kelas Do Wang berani menyerang aku yang lama. Su Qian perlahan berjalan ke gudang. Dia melirik binatang ajaib, yang telah menggulung dirinya sendiri. Itu menunjukkan lidah ularnya yang buas kepada mereka. Seharusnya penjaga tempat ini. Xiao Yan juga tersenyum. Tatapannya hanya menyapu magical beast sebelum beralih ke gudang. Kejutan melintas di matanya ketika dia melihat begitu banyak gulungan. Dia mendecakkan lidahnya dan memuji, memang layak menjadi faksi kuno yang telah ada selama bertahun-tahun. Koleksi ini memang bagus. Ini semua diatur dalam hal kelas. Xiao Li tanpa sadar tertawa saat dia berjalan mendekati rak buku dan melihat kata-kata, kelas Suan tingkat rendah, yang tertulis di sana. Xiao Yan mengangguk. Tatapannya menyapu sebelum dia berjalan ke bagian terdalam gudang.
Teknik Dou kelas Xuan biasa atau metode Qi tidak akan menarik perhatiannya. Dia agak penasaran apakah lembah api iblis memiliki koleksi metode Qi kelas tinggi atau teknik Dou yang akan membuatnya merasa terkejut. Desis-desis. Melihat kelompok Xiao Yan mulai menggeledah gudang tanpa rasa takut, ular besar yang diselimuti sisik berwarna hijau itu segera melingkar dan mengangkat tubuhnya. Sambil menjulurkan lidahnya, ia mengayunkan ekornya, membawa kekuatan besar yang dengan keras menyapu ke arah kelompok Xiao Yan. Ekornya baru saja diayunkan, dan belum mendekati targetnya ketika ditangkap oleh tangan kecil yang tidak sebanding dengan ukuran ekornya. Pemilik tangan kecil itu melirik ular besar itu sebelum mengatupkan mulutnya. Setelah itu, dia menarik ekornya dan menyeret ular itu keluar dari gudang. Terlepas dari bagaimana ular besar itu berjuang, tangan kecil yang mengandung kekuatan menakutkan dan tidak gemetar sedikit pun. Kekuatan kasar gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan seperti apa wujud aslinya. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia melihat magical beast berbentuk ular yang meratap diseret keluar dari gudang oleh Xi Yan dan dibuang ke suatu tempat yang tidak diketahui. Saya juga tidak terlalu yakin. Ketika saya melihat gadis ini saat itu, dia sudah secara tidak sengaja memakan rumput pengubah tubuh yang matang. Namun, dengan mampu memiliki kekuatan yang menakutkan sebagai seorang anak, kemungkinan besar tubuhnya yang sebenarnya luar biasa. Suqian merajut alisnya dan menjawab, namun, dikabarkan bahwa ada cukup banyak binatang ajaib yang misterius, klan selatan dataran tengah di benua itu. Kekuatan klan Magical Beast sangat kuat. Mungkin, seseorang mungkin bisa mendapatkan sedikit informasi tentang wujud asli gadis kecil ini di sana. Klan binatang ajaib. Langkah kaki Xiao Yan terhenti saat mendengar nama yang agak asing ini. Di tempat-tempat itu, sebagian besar binatang ajaib hidup bersama seperti sebuah suku. Terlebih lagi, ketika mereka mencapai tingkat tertentu, beberapa binatang ajaib, terutama binatang unik yang memiliki garis keturunan kuno, memperoleh kecerdasan yang tidak kalah dengan manusia. Selain itu, mereka mampu berubah menjadi bentuk manusia. Menambahkan ini ke umur panjang mereka, kekuatan fondasi mereka secara alami cukup bagus. Bahkan faksi manusia biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Tentu saja, ada. Suqian menatap Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini dan berkata, ada beberapa klan manusia yang memiliki warisan yang juga berasal dari zaman kuno. Langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba berhenti. Sesaat kemudian dia mengangguk pelan. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Suqian kemungkinan adalah jenis klan misterius yang mirip dengan yang ada di belakang Sun Er. Dataran Tengah adalah tempat paling menarik di benua Doqi. Ukuran tempat itu sangat luas dengan para ahli sebanyak awan. Dapat dikatakan bahwa berdiri di puncak tempat itu setara dengan berdiri di puncak benua Doqi. Suqian tersenyum tipis dan berkata, di tempat itu, kamu mungkin secara bertahap berhubungan dengan faksi di belakang pacar kecilmu. Namun, untungnya saat ini kamu bukan lagi dadosi kecil ketika kamu baru saja masuk akademi. Ada beberapa hal yang secara bertahap Anda miliki kekuatan untuk diperjuangkan. Namun, Anda hanya memperoleh kualifikasi untuk memperjuangkannya. Jika Anda ingin mencapai langkah itu di hati Anda akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar lagi. Petik 2. Xiao Yan mengangguk dengan lembut. Tangannya perlahan membelai gulungan di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan-lahan menekan badai di dalam hatinya. Namun, wajah cantik itu, seperti teratai halus yang mekar di dunia biasa ini, muncul dengan tenang. Wajah ini sulit menghilang. Sun Er, tangan di bawah lengan Xiao Yan tiba-tiba mengencang. Panas yang sulit disembunyikan juga muncul di matanya. Dia ingat dengan jelas kata-kata yang Sun Er katakan padanya sebelum dia pergi. Sebelum mencapai kelas Douzong, dia tidak boleh melakukan kontak. Kemungkinan dia khawatir tentang berbagai penghalang dari dalam klan ketika mereka bertemu. Douzong ya. Wajah muda itu mengungkapkan tekad di bawah cahaya. Dari cara dia melihatnya saat itu, seorang Douzong tampaknya berada di level yang jauh dan tidak terjangkau. Sekarang, bagaimanapun itu dalam jangkauan. Tunggu aku, pada saat itu, aku akan membiarkan semua orang di klanmu tahu bahwa penglihatanmu adalah yang terbaik. Xiao Yan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Matanya juga meledak menjadi ekspresi panas yang belum pernah dilihat orang, ambisi dan antisipasi. Sampah yang disebut klan Xiao pada akhirnya akan mengejutkan semua orang. Pada saat Xiao Yan menarik pikirannya, langkah kakinya juga berhenti.
Dia sudah berjalan ke ujung gudang tanpa menyadarinya. Rak di sampingnya tidak memiliki banyak gulungan seperti yang ada di depannya. Sebaliknya, itu hanya memiliki 4 kotak kayu kuno. Beberapa kotak kayu ini dibungkus dengan besi tempa dengan beberapa gambar kuno yang diukir di atasnya. Orang bisa tahu sekilas bahwa itu bukan barang biasa. Lingkungan rak buku ini bukannya tanpa perlindungan seperti rak buku lainnya. Ada penghalang cahaya samar di sekitar mereka, mengisolasi mereka. Energi padat yang samar-samar dipancarkan oleh penghalang cahaya menyebabkan kejutan melintas di mata Xiao Yan. Hal-hal baik memang perlu sedikit unik. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk secara paksa merusak penghalang cahaya ini. Saat pikiran ini melintas di hatinya, tatapannya perlahan menyapu rak buku, dan segera berhenti pada 2 kata sederhana di atas rak buku. Di kelas. Senyum muncul di wajah Xiao Yan saat dia melihat 2 kata ini. Sepertinya perjalanannya kali ini tidak sia-sia. Metode Qi kelas D dan teknik Do adalah barang langka. Selain itu, bagi mereka untuk dapat ditempatkan dengan sangat berharga oleh hantu setan tanah lama, kemungkinan mereka bukan barang biasa. Bab 923, Boneka Setan Langit. Tirai tipis menutupi rak buku. Tirai tipis ini mungkin terlihat tipis dan lemah tetapi mengandung energi yang kuat. Hah! Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu penghalang cahaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan suara terkejut. Dia telah menemukan bahwa lingkungan penghalang cahaya ini mengandung beberapa jejak spasial yang sulit untuk diperhatikan. Penghalang cahaya ini seharusnya sesuatu yang ditempatkan oleh hantu setan tanah lama. Ini berisi beberapa kekuatan spasial di dalamnya. Meskipun tidak terlalu kuat, kemungkinan setiap upaya paksa untuk menghancurkannya akan merusak barang-barang di dalamnya. Su Qian di sisinya juga menemukan keunikan penghalang cahaya ini. Dia segera mengerutkan kening sedikit dan berbicara agak canggung. Harta dan buku rahasia ini biasanya memiliki beberapa batasan. Jika seseorang melakukan kesalahan, mereka akan dihancurkan dan seseorang akan kembali dengan tangan kosong. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di ujungnya. Itu dengan lembut membuat kontak dengan tirai tipis. Cici. Tirai tipis mulai berfluktuasi setelah nyala api menyentuhnya. Riak melingkar menyebar dari titik kontak. Tiba-tiba, ruang di luar penghalang cahaya mulai terdistorsi. Xiao Yan sedikit mengernyit saat melihat perubahan itu. Api di jarinya perlahan menyebar. Meskipun penghalang cahaya ini mungkin tampak lemah, energi yang terkandung di dalamnya akan tiba-tiba meledak jika dihancurkan dengan paksa. Kekuatan ledakan itu mungkin tidak kuat, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan gulungan dengan itu. Melihat Xiao Yan menarik tangannya, Su Qian dan yang lainnya mengerti bahwa penghalang cahaya ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Mereka semua tenggelam dalam pikiran. Hantu setan tanah lama memang layak menjadi bintang 7 elit Dousong. Bahkan segel yang dia tinggalkan sangat merepotkan. Su Qian menghela nafas saat dia berbicara. Perasaan seperti bisa melihat harta karun tetapi tidak bisa mengambilnya sangat mengerikan. Xiao Yan dengan lembut merajut alisnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menghadap Ziyan, yang melompat kembali setelah menghabisi Magical Beast. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia hampir lupa bahwa Ziyan tampaknya memiliki kekebalan alami terhadap segel energi ini. Saat itu, dia mampu menembus segel energi padat di dalam akademi dalam tanpa halangan apapun. Huff! Apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Ziyan segera menjadi berhati-hati. Dia mendengus setelah melihat cara Xiao Yan tersenyum saat dia kembali. Keluarkan semua barang di rak ini dan saya akan mengembalikan semua bahan obat yang telah Anda titipkan kepada saya. Selain itu, saya akan membantu Anda menyempurnakan semuanya menjadi rasa yang paling Anda sukai. Xiao Yan tertawa pelan. Mata seperti permata Ziyan segera menjadi cerah ketika dia mendengar ini. Namun, dia bertindak dengan tenang dan berjalan di depan rak buku. Dia melirik penghalang cahaya di luar rak buku dan segera berkata, "Khawatir, kamu harus menepati janjimu." Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Melihat ini, Ziyan akhirnya membalikkan tubuhnya dan mengulurkan tangan kecilnya ke penghalang cahaya. Setelah itu, dia mencapai rak buku tanpa halangan di depan wajah terkejut kelompok itu. Dia mulai mengeluarkan 4 kotak kayu satu per satu. Kemampuan aneh gadis ini benar-benar membuat orang takjub. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tetapi dia juga memiliki kemampuan khusus untuk merasakan bahan obat langka. Sekarang, dia bahkan memiliki kekebalan terhadap penghalang energi ini.
Suqian tanpa sadar menggelengkan kepalanya, menyaksikan Ziyan melepaskan 4 kotak kayu tanpa banyak usaha. Nada suaranya dipenuhi dengan keheranan. Xiao Yan mengangguk sambil berbagi pemikiran yang sama. Dia segera mengambil 4 kotak kayu kuno dari tangan Ziyan dan membukanya satu demi satu. 2 gulungan berwarna perak ditempatkan di dalam kotak pertama. Bahan gulungan ini cukup aneh, muncul seperti semacam kristal aneh. Permukaan mereka bahkan memiliki sedikit kilat yang berkeliaran seperti ular perak. Kejutan melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat gulungan yang tampak luar biasa ini. Setelah itu, dia mengeluarkan satu dan perlahan membukanya. Cermin petir bergegas, kelas di tingkat menengah, afinitas kilat metode Qi. Kejutan di mata Xiao Yan tumbuh lebih padat ketika dia melihat pengantar tertulis di gulungan itu. Metode Qi afinitas petir cukup langka. Yang kelas tinggi seperti itu bahkan lebih sulit ditemukan. Tidak disangka mereka akan menemukannya di sini. Kakak kedua, ini sesuatu yang bagus. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Xiao Li. Setelah itu, Xiao Yao kemudian melemparkan gulungan itu padanya. Xiao Yan milik afinitas api. Metode Qi afinitas kilat tidak banyak berguna baginya. Xiao Li buru-buru membuka gulungan itu setelah menerimanya. Joy segera muncul di wajahnya saat dia dengan bersemangat berkata, ini sebenarnya adalah metode Qi afinitas petir tingkat menengah kelas D. Haha, sepertinya aku tidak datang dengan sia-sia kali ini. Setelah mengacau di sekitar wilayah sudut hitam untuk waktu yang lama, dia secara alami mengerti keributan seperti apa yang akan dibuat oleh metode Qi afinitas kilat dari kelas ini jika dilelang. Tentu saja, dia secara alami tidak cukup bodoh untuk membawa cermin petir bergegas ini ke pelelangan. Dia memiliki afinitas kilat. Jika dia memiliki cermin petir bergegas ini, kemungkinan besar dia akan dapat mengisi daya ke kelas Dou Haung dalam waktu yang sangat singkat. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat Xiao Li yang bersemangat. Dia mengeluarkan gulungan berwarna perak lainnya di dalam kotak kayu. Dia tertawa pelan, metode petir dorman yang mengejutkan, keterampilan Dou tingkat menengah kelas D. Ini adalah skill Dou yang membentuk satu set dengan Rushing Lightning Mirror. Sepertinya akuisisi saudara kedua hari ini akan menjadi luar biasa. Xiao Yan melemparkan gulungan ini ke Xiao Li saat dia berbicara. Xiao Li buru-buru dan hati-hati meraihnya sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Sepertinya hantu setan tanah tua ini juga tidak mau mengambil metode Qi seperti itu untuk dilelang. Oleh karena itu, dia akhirnya menyimpannya di sini. Suqian melirik Xiao Li yang tertawa dan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan mengangguk. Dia sekali lagi membuka sebuah kotak kayu dan sebuah gulungan berwarna merah terang yang agak familiar muncul di matanya. Keterampilan penciptaan api. Xiao Yan langsung kaget saat melihat gulungan ini dan akhirnya mengucapkan kata-kata itu dengan lantang. Ekspresi tak berdaya segera muncul di wajahnya. Dia sudah mendapatkan keterampilan pembuatan api, ini dari Fang Yan dan 2 tetua lainnya. Namun, dia belum mempraktikkannya bahkan sekarang. Dia tidak mengharapkan yang lain muncul pada saat ini. Xiao Yan mengambil gulungan itu dan perlahan membukanya. 3 kata besar, Flame Creation Skill, tercetak di matanya. Hal ini menyebabkan tampilan tak berdaya di wajah Xiao Yan menjadi lebih besar. Sepertinya benda ini tidak banyak berguna. Tepat ketika Xiao Yan berencana untuk menyimpannya secara acak, tangannya, yang perlahan membuka gulungan itu, tiba-tiba berhenti. Tatapannya segera berhenti pada kata merah terang yang tertulis di belakang 3 kata besar, Flame Creation Skill. Nyata, keterampilan penciptaan api, nyata. Xiao Yan langsung tercengang saat melihat kata, asli, ini. Dia segera merajut alisnya. Mungkinkah keterampilan penciptaan api yang dia peroleh dari Fang Yan dan 2 tetua lainnya palsu? Sementara dia mengerutkan kening dengan penuh perhatian, Xiao Yan dengan cepat membuka gulungan itu dan dengan hati-hati membaca kata-kata di atasnya. Keterampilan penciptaan api ini adalah sesuatu yang saya lama telah menghabiskan bertahun-tahun upaya untuk meningkatkan. Di masa lalu, keterampilan penciptaan api mungkin kuat, tetapi dibutuhkan setidaknya 3 orang untuk melatihnya untuk menggumpal dan membentuk semacam api surgawi palsu. Selain itu, setiap kali diaglomerasi, seseorang akan membayar harga yang mahal. Namun, keterampilan ini satu tingkat lebih tinggi. Mempraktikkannya sendiri juga akan memungkinkan seseorang untuk berhasil membentuk api surgawi palsu. Apalagi kekuatannya jauh melebihi yang pertama. Serangan baliknya juga jauh lebih lemah.
Meskipun metode pelatihannya bahkan lebih rumit, itu dapat dianggap sebagai cacat yang dapat diabaikan jika dibandingkan dengan apa yang dapat diperoleh seseorang. Petik 2. Xiao Yan tanpa sadar terpengaruh saat tatapannya perlahan menyapunya. Alasan mengapa dia tidak berlatih keterampilan penciptaan api adalah karena serangan balik besar yang datang dari api surgawi yang diaglomerasi. Serangan balik semacam ini adalah sesuatu yang sulit dia terima. Namun, tidak terduga bahwa hantu setan tanah lama benar-benar dapat meningkatkannya hingga kesempurnaan seperti itu. Jika seseorang membicarakannya, dia benar-benar memiliki kemampuan yang hebat. Setelah saya berhasil menguasai keterampilan penciptaan api ini, apakah saya dapat membentuk semacam api surgawi palsu sendiri di masa depan? Jika itu masalahnya, Elimination Fire Lotus tidak akan lagi memiliki satu-satunya pengekangan. Ini akan sangat membantu saya dalam perjalanan saya ke Central Plains. Hantu setan tanah tua ini benar-benar membantu saya. Sebuah kegembiraan samar melintas di wajah Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Perjalanan hari ini memang tidak sia-sia. Su Qian dan yang lainnya tersenyum ketika mereka melihat kegembiraan di wajah Xiao Yan. Setelah itu, tatapan mereka terlempar ke dua kotak kayu kuno yang tersisa. Xiao Yan juga tertawa saat melihat tatapan mereka. Setelah itu, dia membuka dua kotak kayu bersama-sama. Kotak kayu dibuka, memperlihatkan dua item di dalamnya. Salah satunya adalah manik-manik bundar berwarna merah menyala seukuran kepalan tangan sementara yang lain adalah gulungan bambu yang tampak biasa berwarna coklat keabu-abuan. Tatapan kelompok Xiao Yan pertama kali berkumpul di manik merah menyala. Mereka bisa merasakan bahwa itu mengandung energi afinitas api yang liar dan keras. Ini adalah inti monster. Mata Xiao Yan tetap tertuju pada manik merah menyala saat dia berbicara dengan agak ragu. Ini adalah pertama kalinya dia melihat monster core peringkat tinggi. Ya, itu memang monster core, namun, peringkatnya cukup tinggi. Selain itu, kemungkinan itu milik Magical Beast peringkat tinggi yang sudah bisa mengubah tubuhnya. Kalau tidak, tidak mungkin ia memiliki warna dan energi seperti itu. Su Qian membelai jenggotnya. Kejutan melintas di matanya saat dia berkata, menurut dugaanku, binatang ajaib ini seharusnya menjadi monster core afinitas api peringkat 7. Tidak terduga bahwa hantu setan tanah lama bahkan memiliki barang seperti itu. Petik 2. Peringkat 7 binatang ajaib. Itu setara dengan kelas Dousong. Inti monster yang terbentuk di dalam tubuh binatang ajaib dengan peringkat seperti itu sangat berharga. Selain itu, kecerdasan binatang ajaib di peringkat ini tidak kalah dengan manusia. Jika itu benar-benar dipaksa ke jalan buntu, itu akan menghancurkan monster core-nya sendiri dan tidak akan membiarkan musuhnya mendapatkan apapun. Oleh karena itu, jarang ada orang yang bisa mendapatkan inti monster dengan peringkat seperti itu. Xiao Yan mengangguk. Matanya yang terkejut berhenti sejenak pada manik merah menyala itu. Setelah itu, dia beralih ke gulungan bambu yang sangat biasa. Gulungan bambu itu berwarna coklat keabu-abuan. Bahannya juga tampak sangat biasa. Namun, Xiao Yan tahu bahwa sesuatu yang disimpan di sini oleh Old Ground Demon Ghost tidak akan biasa. Xiao Yan perlahan menarik gulungan bambu terbuka setelah dengan lembut memecahkan garis kecil di atasnya. Setelah itu, beberapa kata darah yang mengandung kekerasan kejam muncul di depan tatapannya yang menyapu, menyebabkan jantungnya melompat tiba-tiba. Boneka Setan Langit. Bab 924, Air Liur yang Menumbuhkan Jiwa. Boneka Setan Langit. Mata Xiao Yan mengeras saat dia melihat tiga kata besar berwarna merah darah. Hatinya segera membawa sedikit keraguan saat dia perlahan membuka gulungan bambu itu. Beberapa kata berwarna merah darah, yang mengandung rasa haus darah tercetak di matanya. Boneka Setan Langit. Keterampilan ini bukan metode Qi juga bukan teknik Do biasa. Sebaliknya, itu adalah keterampilan boneka yang telah diturunkan dari zaman kuno. Seseorang harus mengumpulkan 3 item untuk memperbaiki wayang setan langit. Mayat, roh, dan inti monster. Mayat adalah perangkatnya, roh adalah pemandu dan monster core adalah jantungnya. Ini, disertai dengan banyak bahan lainnya pada akhirnya akan membentuk boneka iblis. The Demon Puppet dibagi menjadi 3 level, Sky, Ground, dan Man. Perbedaan di antara mereka ditentukan oleh bahan dan nyala api yang digunakan selama pemurnian. Boneka iblis memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dan tidak memiliki emosi apapun juga tidak merasakan sakit apapun. Ini pada dasarnya adalah mesin pembunuh. Kejutan di wajah Xiao Yan.
menjadi lebih padat saat tatapannya perlahan menyapu kata-kata merah darah di gulungan bambu. Keterampilan yang disebut wayang ini adalah sesuatu yang pernah dia dengar sebelumnya. Namun, tidak terduga bahwa itu sebenarnya misterius ini. Saat tatapan Xiao Yan beralih dari kata merah darah terakhir, dia juga menghela nafas panjang. Hatinya sangat tertarik pada apa yang disebut boneka setan langit. Jika dia memperbaiki satu, kemungkinan dia akan memiliki pengawal tambahan di sisinya yang hanya mematuhi perintahnya. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia menyerahkan gulungan bambu itu kepada Suqian dan yang lainnya di sampingnya. Wajah mereka juga mengungkapkan beberapa kejutan setelah mereka menerima dan membacanya dengan cermat. Keterampilan boneka semacam ini adalah sesuatu yang kadang-kadang saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, saya belum pernah menemukan metode pemurnian. Tidak terduga bahwa hantu setan tanah lama benar-benar memiliki koleksi seperti itu. Sepertinya monster core afinitas api peringkat 7 dari sebelumnya adalah sesuatu yang diperoleh oleh orang tua ini untuk memperbaiki boneka setan langit. Suqian mendecakkan lidahnya dan menghela nafas setelah dia selesai membaca gulungan itu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan monster core berwarna merah menyala. Xiao Yan mengelusnya dengan tangannya. Senyum yang ada di wajahnya menjadi lebih lebar saat dia merasakan energi agung yang terkandung di dalamnya. Namun, metode pemurnian, boneka setan langit, ini memang menunjukkan haus darah. Mengambil mayat dan roh seseorang, lalu mencampurnya dengan inti monster. Mengumpulkan ketiga item dan mengoordinasikannya dengan metode pemurnian unik mereka sendiri. Mungkin kekuatan dari benda yang disempurnakan akan benar-benar sangat mengejutkan. Suqian menggelengkan kepalanya dan mengembalikan gulungan bambu itu. Dia berkata, kamu harus menyimpan benda ini. Tidak baik hal seperti itu muncul di akademi. Karena Anda akan menjelajahi dataran tengah, itu lebih cocok untuk Anda. Petik 2. Terima kasih penatua pertama. Xiao Yan tersenyum setelah menerima gulungan itu. Dia tidak melakukan tindakan. Boneka setan langit, ini sangat menarik baginya. Selain itu, selain beberapa bahan khusus, pada dasarnya dia memiliki semua bagian dasar yang tertulis di atasnya, mayat, roh, dan inti monster. Dia mungkin benar-benar bisa memperbaiki apa yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan menyimpan gulungan bambu dan flame creation skill ke dalam storage ring miliknya. Dia melihat sekelilingnya. Metode Qi dan teknik Dou lainnya di sekitar tempat ini tidak bisa lagi memuaskannya. Hanya bahan obat langka yang diawetkan dengan sempurna yang berguna baginya. Oleh karena itu, ketika dia mengambil sesuatu, dia juga mengambil beberapa bahan obat yang mungkin berguna baginya di masa depan. Setelah meraih semua barang yang dia butuhkan, Xiao Yan akhirnya berhenti tanpa merasa benar-benar puas. Beberapa hal yang tersisa di dalam gudang bisa memenuhi matanya. Namun, itu adalah rejeki nomplok yang sangat besar bagi Gerbang Xiao. Gerbang Xiao telah didirikan untuk waktu yang singkat dan memiliki fondasi yang lemah. Itu tidak memiliki banyak metode Qi atau teknik Dou bagi anggotanya untuk berlatih. Sekarang setelah mereka menyerbu toko Demon Flame Valley, mereka akhirnya bisa menyelesaikan masalah ini. Xiao Li juga tersenyum saat melihat Xiao Yan berhenti. Dia memanggil beberapa anggota gerbang Xiao dan menggunakan beberapa cincin penyimpanan untuk memindahkan semuanya. Setelah itu, semua orang melihat ke gudang yang kosong, tertawa kering dengan wajah gelap dan pergi. Setelah menyerbu lembah api iblis, Xiao Yan meninggalkan beberapa anggota gerbang Xiao untuk berjaga-jaga. Sebelum semua orang terbang menuju Akademi Dalam. Pada saat ini, ada banyak hal yang perlu dilakukan Xiao Yan. Lupakan soal memperbaiki boneka setan langit. Hal yang paling penting adalah untuk memperbaiki sejenis pil obat yang dapat menyehatkan jiwa seseorang dalam waktu 10 hari. Jika tidak, jika roh Tianhuo Zunze diam-diam menyebar, roh ganas yang tersegel di dalam ring kemungkinan akan keluar lagi. Tentu saja, dibandingkan dengan melawan semangat yang ganas, masalah yang paling serius adalah kehilangan bantuan besar yang bisa diberikan Tianhuo Zunze di masa depan. Xiao Yan jelas tahu manfaat apa yang akan dia nikmati begitu kekuatan Tianhuo Zunze pulih. Pada waktu itu, kemungkinan dia akan memiliki kepercayaan diri bahkan ketika menghadapi Hall of Souls secara langsung. Bagaimanapun, menurut apa yang dia ketahui, di atas para pelindung adalah sesepuh yang terhormat. Sesepuh yang terhormat ini kemungkinan hanya sedikit lebih rendah dari kepala aula yang misterius. Dari sini, orang dapat mengatakan bahwa bahkan,
Hall of Souls memiliki ahli di kelas Douzun. Selain itu, dia akan segera menuju ke dataran tengah. Para ahli di sana sebanyak awan. Selain itu, orang-orang yang memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengumpulan pil, kemungkinan besar tidak memiliki latar belakang atau kekuatan yang lemah. Jika dia tidak memiliki beberapa kartu truf, kemungkinan dia akan dimakan oleh orang lain sampai tulangnya hilang. Yang lemah hanyalah daging untuk dimakan oleh yang kuat. Ini adalah aturan yang tidak akan berubah dimanapun seseorang berada. Oleh karena itu, Xiao Yan harus menyiapkan semua kartu trufnya selama waktu yang tersisa. Dia juga perlu belajar lebih banyak tentang dataran tengah untuk mempersiapkan dirinya secara mental. Xiao Yan memasuki tempat penyimpanan bahan obat setelah kembali ke Akademi Dalam. Dia harus mengambil setiap menit dan detik untuk memperbaiki pil obat yang memelihara semangat seseorang. Waktu 10 hari agak ketat. Itu pada dasarnya adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan untuk Xiao Yan di masa lalu. Namun, untungnya Yao Lao telah meninggalkan banyak koleksi untuk Xiao Yan ketika dia ditangkap. Koleksi ini penuh dengan banyak formula obat yang telah dipelajari Yao Lao selama hidupnya. Dengan formula obat ini, Xiao Yan dapat menemukan solusi yang tepat. Tidak perlu baginya untuk buru-buru pergi kemana-mana mencari formula obat pada menit terakhir. Sebuah pil obat untuk makanan roh sangat jarang. Oleh karena itu cukup langka. Namun, Yao Lao memang layak menyandang namanya sebagai Yao Zunze. Xiao Yan hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk mencari sebelum akhirnya dia menemukan pil obat yang cocok untuk Tian Huo Zunze saat ini dari banyak formula obat. Saliva yang menumbuhkan jiwa. Tingkat hal kecil ini tidak dianggap terlalu tinggi. Itu kebetulan di sekitar pil tingkat 5 dan tidak terlalu merepotkan untuk disempurnakan. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahan obat yang dibutuhkan terlalu tidak biasa. Untung koleksi Xiao Yan saat ini sangat kaya. Selain itu, Akademi Dalam memiliki toko yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Oleh karena itu tidak menyebabkan Xiao Yan terlalu sakit kepala. Setelah mengumpulkan banyak bahan obat yang diperlukan untuk memperbaiki saliva yang menumbuhkan jiwa, Xiao Yan menghela nafas lega. Setelah itu, dia memanggil kuali obatnya. Apinya perlahan melayang dari tangannya, dan mulai bekerja keras untuk memurnikan pil selama hitungan mundur dari hamburan semangat Tian Huo Zunze. Mungkin itu karena dia terdesak waktu tetapi hati Xiao Yan menjadi sedikit lebih cemas. Oleh karena itu, dia gagal dalam 2 upaya penyempurnaan pertamanya. Namun, untungnya Xiao Yan telah memahami sumber masalahnya setelah gagal 2 kali. Dia perlahan menenangkan dirinya. Proses penyempurnaan secara bertahap mengambil jalan yang benar. Penyempurnaan kali ini tidak berakhir bahkan setelah berlanjut selama 3 hari penuh. Meskipun, saliva pembudidaya jiwa, ini mungkin tidak tampak sulit untuk disempurnakan, itu menghabiskan banyak waktu. Setelah pelajaran tadi, hati Xiao Yan tidak membentuk kecemasan apapun. Dia terus mempertahankan nyala api yang hangat, perlahan-lahan menyempurnakan kumpulan cairan seperti zamrud di dalam kuali obat. Dengan sikap tenang ini, tidak ada masalah lain yang terjadi selama penyempurnaan. Ketika penyempurnaan mencapai hari kelima, Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, akhirnya membukanya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sekelompok cairan yang memancarkan kilau seperti zamrud keluar dari kuali obat. Setelah itu tetap ditangguhkan di depannya. Xiao Yan menghela nafas lega saat dia melihat kumpulan cairan zamrud ini saat kekuatan hidup meresap darinya. Dia perlahan mengangkat jarinya dengan cincin berwarna putih. Jari itu memberi isyarat dan cairan itu mengalir ke bawah. Akhirnya, itu jatuh di atas ring dan perlahan meresap ke dalamnya. Cincin berwarna putih, yang telah diam selama beberapa hari terakhir akhirnya memancarkan kilau cerah setelah saliva budidaya jiwa ini memasukinya. Xiao Yan bisa merasakan roh yang telah tertidur, perlahan terbangun. Ketika tetesan terakhir, saliva budidaya jiwa, benar-benar memasuki ring, roh di dalam ring memancarkan kehidupan. Suara tua yang dipenuhi dengan rasa terima kasih bisa terdengar. Xiao Yan, kebaikanmu terlalu besar untuk sekedar ucapan terima kasih. Kali ini, Anda dapat menganggap saya yang lama berhutang budi kepada Anda. Petik 2. Xiao Yan menghela napas panjang seolah-olah dia telah melepaskan beban berat setelah mendengar suara yang familiar ini. Dia menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum ketika dia berkata, "Apa yang dikatakan Pak Tua Yao? Jika Anda tidak campur tangan dan menyelesaikan semangat ganas itu,
saya akan tidak beruntung. Petik 2. Saya menyelesaikan roh ganas itu karena saya ingin merebut kekuatan spiritualnya. Karena itu tidak ada hubungannya denganmu. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku yang lama bukanlah seseorang yang tidak bisa membedakan antara kebaikan dan kebencian. Tawa Tianhuo Zunze dipancarkan dari ring. Xiao Yan hanya bisa merentangkan tangannya setelah mendengar ini. Dia secara alami tidak akan menolak seorang elit Douzun yang berhutang budi padanya. Xiao Yan mengulurkan tangannya dan mengembalikan kuali obat ke cincin penyimpanannya. Dia merapikan tempat itu sedikit sebelum berjalan keluar dari gudang. Dia berkata sambil berjalan, Tuan Tua Yao baru saja bangun, kamu harus istirahat dulu. Tidak perlu terburu-buru tentang masalah roh yang ganas. Petik 2. Ya, dengan kondisiku saat ini, akan sulit untuk memperbaikinya. Tianhuo Zunze setuju dengannya. Xiao Yan tersenyum. Dia mendorong membuka pintu dan perlahan berjalan di bawah sinar matahari yang menyilaukan. Namun, dia baru saja keluar ketika dia melihat Xiao Li mondar-mandir di luar gudang. Dia tanpa sadar terkejut ketika dia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, mengapa kamu ada di sini? Xiao Li buru-buru membalikkan tubuhnya saat mendengar suara ini. Dia tanpa sadar menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan berjalan keluar. Ekspresinya menjadi serius ketika dia berkata, kamu akhirnya keluar. Cepat pergi dan lihat dokter peri kecil. Sesuatu telah terjadi padanya. Senyum di wajah Xiao Yan tiba-tiba menegang. Tanpa menunggu Xiao Li bereaksi, dia berubah menjadi sosok hitam buram yang menyerang dengan cara seperti kilat. Xiao Li tersenyum pahit dan menghela nafas sebelum dengan cepat mengikuti sosok itu. Bab 925, Tubuh Racun Sedih Meletus. Sebelumnya, pada saat Xiao Yan bergegas ke kediaman dokter peri kecil, dia telah menemukan bahwa tempat itu telah sepenuhnya disegel oleh penghalang cahaya energi yang berasal dari atas ke bawah. Beberapa sesepuh akademi dalam telah berhenti di tempat ini dengan wajah serius, dan mengusir beberapa siswa penasaran yang telah tiba. Sesosok hitam mendekat dari jauh dan muncul di luar tirai cahaya sesaat kemudian. Beberapa sesepuh akademi dalam hendak menghentikannya ketika mereka melihat wajah orang ini. Baru kemudian mereka menghela nafas lega. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Xiao Yan dan memindahkan tubuh mereka ke samping. Penatua pertama ada di dalam. Kamu harus cepat masuk. Hati-hati dengan gas beracunnya. Seorang penatua dengan cepat berkata setelah melihat Xiao Yan. Kecemasan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan nyala api hijau giok melonjak dari tubuhnya. Dia segera memasuki penghalang cahaya. Udara keabu-abuan yang membawa bau busuk menerkam ke arahnya setelah dia memasuki penghalang cahaya. Namun, ketika mencapai nyala api hijau giok, itu dipanggang oleh suhu tinggi menjadi ketiadaan, memancarkan gelombang suara cici. Xiao Yan mengabaikan udara keabu-abuan yang tertinggal di sekitarnya dan dengan cepat melewati halaman. Langkah kakinya berhenti ketika dia melihat penatua pertama Sukian mondar-mandir di pintu masuk. Dia buru-buru bertanya, penatua pertama, apa yang terjadi? Sukian buru-buru berbalik saat mendengar suara Xiao Yan. Dia langsung menghela nafas lega. Menunjuk ke bagian dalam rumah, dia berbicara dengan senyum pahit, saya juga tidak menyadari apa yang telah terjadi. Hari ini, seorang penatua tiba-tiba datang dan melaporkan bahwa tempat ini mengeluarkan gas beracun. Cukup banyak siswa yang secara tidak sengaja menjadi tidak sadarkan diri karena racun. Aku hanya bisa menyegel tempat ini. Awalnya, saya ingin masuk dan menyelidiki, tetapi gas beracun di dalamnya terlalu padat. Kekuatan korosifnya sangat besar. Jika aku masuk dengan paksa, aku takut. Hati Xiao Yan menegang. Sebuah kegelisahan melonjak. Dia menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat berjalan ke depan. Ketika dia hendak mendorong pintu, Sukian di sampingnya sedikit ragu dan menahan tangannya yang hendak menghentikan Xiao Yan. Dia menghela nafas, hati-hati. Dengan anggukan, Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka. Nyala api hijau giok melengkung dan naik, membungkus seluruh tubuhnya tanpa membiarkan sedikit udara melewatinya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke ruangan yang dipenuhi racun ungu keabu-abuan. Seutas kabut racun ungu keabu-abuan tersebar ketika pintu dibuka. Sukian buru-buru menggunakan douki-nya untuk membungkusnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati memperbaikinya. Dengan lambaian lengan bajunya, pintu yang terbuka itu sekali lagi tertutup rapat. Dia berteriak keras, Xiao Yan, berteriak keras jika ada situasi yang terjadi. Penatua pertama, santai.
Tidak apa-apa jika Anda menyegel tempat ini. Jangan biarkan orang lain masuk. Suara serius Xiaoyan ditransmisikan dari ruangan. Su Qian mengangguk. Dia perlahan melangkah mundur dan melihat ke dalam rumah. Setelah ragu-ragu sebentar, segel di tangannya tiba-tiba bergerak dan pilar Douqi melesat keluar. Segera, itu tersebar dari langit dan membungkus rumah di dalamnya. Setelah melakukan semua ini, dia masih tampak merasa agak tidak nyaman. Dia menggunakan kekuatan spasialnya untuk menambahkan lapisan pertahanan lain di luar penghalang Douqi. Seseorang tidak bisa menyalahkan Su Qian karena berhati-hati ini. Bahkan dia sangat takut dengan gas beracun di dalam tubuh dokter peri kecil. Jika gas beracun ini dibiarkan menyebar, kemungkinan tidak ada mayat yang tersisa di seluruh akademi dalam. Semoga Xiao Yan bisa menyelesaikan masalah ini. Su Qian hanya menghela nafas lega setelah melakukan semua ini. Dia melihat ke ruangan yang tertutup rapat dan bergumam dengan senyum pahit. Penglihatan seseorang sangat terhalang di dalam ruangan tempat gas beracun itu berasal. Namun, dengan meminjam sedikit suara napas yang ditransmisikan, Xiao Yan dapat secara samar-samar menemukan dokter peri kecil. Lapisan demi lapisan kabut racun ungu keabu-abuan tertinggal di dalam ruangan. Mengikuti setiap langkah yang mendekat, kabut racun di sekitarnya dipenuhi dengan gelombang riak. Namun, untungnya dia memiliki Glazed Lotus Core Flame yang melindungi tubuhnya. Dengan bantuan isolasi suhu tinggi, gas beracun tidak dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya. Xiao Yan mengambil sekitar selusin langkah sebelum tempat tidur merah muda muncul di depan matanya. Sosok cantik dengan lembut meringkuk di tempat tidur. Selimut tipis yang terbungkus rapat samar-samar menguraikan sosok anggun di bawahnya. Kabut racun tebal yang menembus ruangan mengalir tak henti-hentinya dari tubuhnya. Sosok di dalam selimut itu sedikit gemetar dan sepertinya merasakan suara langkah kaki. Segera, sepasang mata ungu keabu-abuan yang tampak menderita keluar dari dalam. Mata memandang pria muda berjubah hitam yang berjalan ke sisi tempat tidurnya. Suara lembutnya mengandung penderitaan yang sulit disembunyikan. Tubuh racun yang menyedihkan, tampaknya akan meletus sebelumnya. Meskipun Xiao Yan sudah lama mengantisipasi hal ini, wajahnya masih berubah tanpa sadar saat mendengar kata-kata ini. Dia melihat rasa sakit dan pucat di wajahnya yang bergerak dan buru-buru duduk di samping tempat tidurnya. Dia dengan lembut menghiburnya, "Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Masih ada aku di sekitar." Hati Xiao Yan dengan jelas memahami bahwa dengan kekuatan dokter peri kecil, dia setidaknya akan mampu menekan tubuh racun yang menyedihkan selama setahun. Namun, selama periode waktu ini, dia telah membuka segel tubuh racun yang menyedihkan beberapa kali. Ini telah secara signifikan memajukan waktu letusan. "Berikan tanganmu padaku," Xiao Yan berkata. Dia mungkin memukuli dirinya sendiri di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunda lebih lama lagi. Dokter peri kecil ragu-ragu sedikit ketika dia mendengarnya, tetapi dia mengulurkan lengannya yang panjang dan halus dari bawah selimut. Pada saat ini, tangannya samar-samar memancarkan warna ungu yang aneh, menyebabkan kesungguhan di mata Xiao Yan menjadi lebih padat. Tangan Xiao Yan diletakkan di pergelangan tangan dokter peri kecil. Sedikit gumpalan api mengikuti titik kontak dan merembes masuk. Setelah itu, dengan cepat memasuki tubuh dokter peri kecil. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih buruk setelah nyala api merembes masuk. Pada saat ini, tubuh dokter peri kecil tampaknya telah sepenuhnya diresapi dengan gas beracun. Apalagi, gas beracun ini tampak naik dan masuk ke kepalanya. Xiao Yan tahu bahwa jika gas beracun ini memasuki otaknya, kesadaran dokter peri kecil secara bertahap akan kabur. Pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi seperti pemilik masa lalu dari tubuh racun yang menyedihkan, menunggu langkah terakhir yang menyedihkan. Lahir dari celaka, dan mati dalam celaka. Mata cerdas dokter peri kecil perlahan menjadi lebih redup saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang berangsur-angsur menjadi lebih buruk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya saat dia dengan lembut berkata, "Xiao Yan, aku sangat senang mengikutimu selama periode waktu ini. Kamu adalah teman pertamaku dan mungkin juga yang terakhir. Jika saya benar-benar mencapai langkah itu, saya harap Anda tidak akan menahan diri. Saya sangat menyukai akademi di tempat ini. Setelah aku kehilangan kesadaran, aku tidak ingin diam. Omong kosong apa yang kamu semburkan." Mendengar dokter peri kecil mengucapkan kata-kata terakhirnya, Xiao Yan segera mengerutkan kening dan menegurnya. Meski ditegur, dokter peri kecil tidak marah.
Dia malah mengungkapkan senyum bergerak samar di wajahnya. Kepalanya sedikit dimiringkan saat dia bersandar pada bantal di punggungnya. Sepasang mata ungu keabu-abuan menyihir dengan lembut menatap wajah Xiao Yan yang berulang kali berubah. Perasaan seseorang yang khawatir dan cemas tentangnya adalah sesuatu yang tidak terlalu dia nikmati. Sepertinya perasaan ini sangat menyenangkan. Xiao Yan tidak punya waktu untuk peduli dengan tatapan dokter peri kecil saat ini. Dia dengan erat merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Metode yang disebut pil racun untuk sepenuhnya mengontrol tubuh racun yang menyedihkan, masih kekurangan inti monster, Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Itu adalah salah satu bahan utama dari pil racun dan tidak bisa ditinggalkan. Jika tidak, jika seseorang mencoba membuatnya dengan paksa, itu hanya akan membuang-buang air liur transformasi tubuh bodhisattva yang telah diperolehnya setelah banyak usaha. Pikiran Xiao Yan bergejolak dengan sekuat tenaga, mencoba menemukan semacam metode untuk sementara menekan tubuh racun yang menyedihkan dari formula obat yang ditinggalkan Yao Lao. Namun, hasilnya membuatnya kecewa. Tubuh racun yang menyedihkan sangat langka. Tidak mungkin bagi Yao Lao untuk dengan sengaja menemukan beberapa metode untuk menangani hal semacam ini. Oleh karena itu, pencarian Xiao Yan sia-sia. Tepat ketika Xiao Yan cemas dan tak berdaya sehingga wajahnya dipenuhi keringat, sebuah suara tua tiba-tiba membawa kejutan kecil yang terdengar dari dalam hatinya, konstitusi racun yang menyedihkan. Hei, tidak disangka aku yang dulu bisa melihat benda ini 2 kali seumur hidupku. Saya benar-benar beruntung. Sebuah kegembiraan liar segera melonjak ke dalam hati Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Dia tampaknya meraih sedotan terakhirnya saat dia buru-buru bertanya, Tuan Tua Yao, apakah Anda juga tahu tentang tubuh racun yang menyedihkan? Apakah Anda memiliki metode untuk menekannya sementara? Haha, tubuh racun yang menyedihkan. Siapa di antara generasi yang lebih tua yang tidak tahu nama seperti itu? Tian Huo Zunze tertawa tipis, namun, temanmu ini tampaknya berada di tahap terakhir dari letusan tubuh racun yang menyesatkan. Jika tidak disegel dan gas beracun masuk ke otaknya, hasilnya. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup udara dalam-dalam dan bertanya, apakah Tuan Tua Yao tahu metode untuk menekan tubuh racun yang menyedihkan ini? Anggaplah dirimu beruntung karena telah bertemu denganku yang dulu saat ini. Kemungkinan ada sangat sedikit orang yang tahu tentang metode penyegelan ini di benua ini. Saat itu, saya juga memiliki seorang teman dengan tubuh racun yang menyedihkan. Metode penyegelan ini diciptakan untuknya. Sayangnya, segel ini hanya bisa digunakan sekali dan paling lama hanya bertahan 3 tahun. 3 tahun kemudian, saya masih gagal menemukan metode untuk mengatasi tubuh racun yang menyedihkan. Karenanya, Tian Huo Zunze menghela nafas dengan lembut. Xiao Yan juga kaget saat mendengar kata-katanya. Dunia ini memang penuh dengan kebetulan yang aneh. Setelah menghela nafas secara emosional, dia juga menghela nafas lega, merasa seolah-olah dia telah menghilangkan beban yang berat. Segel 3 tahun sudah cukup. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apa yang disebut inti monster-monster kalajengking naga racun langit dalam waktu 3 tahun. Segel ini disebut, segel api sepanjang hari. Itu meminjam kekerasan positif dalam metode ki afinitas api untuk menekan gas beracun. Saat ini, api surgawi, yang Anda miliki di dalam tubuh Anda mampu mengoptimalkan efek segel. Di bawah ini adalah metode penyegelan. Suara Tian Huo Zunze baru saja terdengar saat sebuah pesan muncul di benak Xiao Yan. Dia dengan cepat menerimanya. Xiao Yan menutup matanya rapat-rapat. Sesaat kemudian, dia akhirnya mulai membukanya perlahan. Ekspresinya secara bertahap memulihkan penampilan normalnya. Dia mengangkat matanya, melirik dokter peri kecil di tempat tidur, dan tertawa pelan, ada metode untuk menekannya. Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini. Kegembiraan mengalir dari wajahnya. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat reaksinya. Setelah itu, dia tampaknya telah mengingat sesuatu dan tanpa sadar dan batuk kering. Dia terbata-bata berkata, untuk menggunakan segel ini, kamu harus melepas pakaianmu. Kata-kata Xiao Yan baru saja terdengar ketika wajah cantik dari dokter peri kecil tiba-tiba berubah menjadi panas yang membara. Dia menoleh ke satu sisi dan tidak berani melihat Xiao Yan.